Kemudian bab 2 landasan teori. Nah, ini banyak banget ya yang bikin tebal itu di landasan teori di bab 2. Silakan teman-teman cari referensi dari buku-buku yang ada, dari buku yang sudah dibagikan, dan jangan lupa untuk menambahkan ini, landasan teori yang merujuk pada judul teman-teman lebih spesifik lagi. Kalau misalnya teman-teman mengangkat tentang kebersihan kelas, tentang kebersihan diri, berarti nanti ini bisa ditambahkan kebersihan, tentang kebersihan adalah dan sebagainya. Kalau teman-teman misalnya kayak kasus bullying, bisa juga nanti ditambahkan pengertian bullying, macam-macam bullying, cara mencegah bullying, itu bisa. Di sini. Ya kayak skripsi lah ya. Next. Nah, bab 3 tentang sekolah kita. Kalau teman-teman kerja di dinas perdagangan, berarti tentang dinas perdagangan ada susunan profil sekolah lah, susunan kepengurusan, jumlah siswa, fasilitas, dan sebagainya. Dan ada juga role model yang menurut teman-teman itu kayak menjadi motivator. Nah, ini merupakan salah satu role model saya. Nah, yang penting itu bab keempat ya. Penting semua sih, cuman ini yang harus kita pikir banget itu di bab keempat. Nah, di sini rancangan kegiatan aktualisasi itu tercantum di bab 4. Nah, daftar isunya bisa dicantumkan di sini, dan isu yang diangkat kan satu ya, setelah kita menggunakan APKL dan USG itu kita sudah menemukan satu masalah, yaitu kurangnya penanaman motivasi belajar. Dan gagasan pemecahannya berarti kan peningkatan motivasi. Kalau di sini kurang, berarti di sini peningkatan. Nah, di sini teman-teman, ini kan ada 7 kegiatan. Aku bikin 7 kegiatan, dan alhamdulillah terrealisasi 13 kegiatan di laporan aktualisasi. Mungkin next aku bakal bedah laporan aktualisasi itu, tapi ini aku bedah rancangannya dulu ya. Jadi boleh kok nambah, misalnya ini kan aku merencanakan 7 kegiatan ya. 7 kegiatan yang terlaksana. Nah, pada saat pelaksanaan itu nggak boleh kurang, karena itu nanti akan mengurangi nilai teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman bikin rancangan 7, ya paling nggak minimal 7 yang terrealisasi. Syukur-syukur bisa nambah, itu bagus banget. Nah, yang pertama, sebelumnya aku namai kegiatan peningkatan motivasi belajar aku itu dengan yang namanya Laskar Pemimpi. Jadi Laskar Pemimpi ini adalah satu kegiatan yang meliputi 7 sub-sub kegiatan ini. Gitu, teman-teman, ya. Jadi teman-teman bisa menamai apa sesuai dengan masalah yang ada. Nah, Laskar Pemimpi adalah solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 6 SD 4 kali yang terdiri dari 7 kegiatan. Yang pertama, pembuatan kerangka acuan. Jadi sebelum aku melakukan kegiatan-kegiatan, aku rancang dulu dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu aku kayak ini yang kedua, sosialisasikan kepada guru dulu agar apa? Agar teman-teman guru itu mendukung dari kegiatan ini. Kemudian di kelas 6 aku bikin ruang kelas impian. Jadi kita kayak menghias kelas impian, dan di sini aku mengangkat tema cita-cita. Kenapa sih temanya itu cita-cita? Karena di sini berhubungan dengan lemahnya atau rendahnya motivasi belajar. Jadi harapannya ketika anak-anak itu tahu cita-citanya, dia akan semangat dalam belajar, dan ketika di kelas dia akan kayak, oh iya ya, aku pengen jadi ini, jadi aku harus tambah semangat. Next, kemudian ada kelas inspirasi. Jadi di sini aku menghadirkan beberapa profesi. Waktu itu rencananya aku itu yang pertama polisi, tentara, perawat, dokter, sama guru gitu. Tapi realitanya aku berhasil mendatangkan polisi dan guru aja. Gurunya ya dari sekolah aku juga. Gitu. Intinya ya kayak memberikan motivasi ini loh. Polisi datang ke sekolah gitu. Biar anak-anak itu kayak terkenang gitu. Oh iya, jadi polisi kayak gitu ya. Jadi aku harus semangat belajar gitu. Next ada outbound. Nah, teman-teman tahu bahwa ketika outbound itu kan banyak hal secara tersirat bisa dipelajari dari bekerja sama, kepercayaan diri, dan sebagainya. Itu juga sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian pembiasaan menyanyikan lagu Laskar Pemimpi. Jadi aku kayak bikin lagu itu judulnya Laskar Pemimpi, tapi realitanya karena aku kesulitan cari komposer gitu, akhirnya aku kayak
bikin kayak senam, kayak gerakan-gerakan gitu agar mereka semangat. Dan yang terakhir aku bikin evaluasi kegiatan Laskar Pemimpinan. Evaluasi kegiatan ini nanti dievaluasi oleh guru-guru dan juga anak-anak. Nah, ini yang menurut aku jelimet ya. Jelimet banget dan butuh pemikiran yang banyak itu di bagian ini karena teman-teman harus memecah satu subkegiatan menjadi beberapa hal di sini kotak. Nah, karena aku bikin 7 kegiatan ya aku bikin 7 pembedahan gitu. Nih, oke deh, aku kasih contoh satu aja. Nah, yang pertama intinya ini tuh adalah kayak perincian kegiatan per kegiatan kita mau ngapain aja itu dirinci di sini gitu. Itu intinya. Next, kegiatan kan kegiatan yang pertama membuat kerangka acuan ya. Nah, sumbernya itu ada inovasi, jadi aku berinovasi. Nah, tahapan kegiatannya yang pertama membuat kerangka dulu, melakukan koordinasi dengan mentor. Jadi kayak, Bu, saya udah bikin kerangka acuan yang ini kegiatan saya. Terus gimana menurut Ibu? Nah, gini nanti diberikan arahan. Kemudian setelah itu meminta persetujuan kepala sekolah, mencetak kerangkanya. Nah, di sini dari kegiatan tersebut harus ada outputnya. Yang pertama tersusunnya konsep kerangka acuan. Kan kita kan kegiatannya membuat, berarti outputnya hasilnya adalah kayak konsepnya. Nah, yang kedua ketika kita melakukan koordinasi acuan akan menghasilkan output acuan. Ini kan baru konsep ya. Yang pertama ini acuannya yang udah matang, kemudian yang ketiga persetujuan dari Kepsek, dan yang keempat tersedianya intinya print out-nya lah. Kemudian keterkaitan substansinya dari kegiatan-kegiatan ini ada apanya aja nih aneka. Aneka yang masuk di sini apa gitu. Oh, akuntabilitas pas apa? Pas bikin konsepnya. Nasionalisme pas apa? Oh, pas musyawarah ke mentor. Etika publiknya apa? Oh, meminta persetujuan. Jadi sebelum kita share kepengenan kita kayak menghormati dulu sama kepala sekolah. Kita bikin kepala sekolah itu tahu dulu sebelum kita bergerak. Gitu. Nanti teman-teman bisa dibaca-baca lagi pengertian aneka ya. Ini kan aneka akuntabilitas, nasionalisme ini yang harus teman-teman tahu dan nanti bakal dikasih materinya dan kontribusi terhadap organisasi apa. Nah, visi misinya sih nanti keterkaitan sama visi misi dan penguatan nilainya apa. Kegiatan ini mencerminkan organisasi kreatif dan inovatif karena ini kan belum ada. Gitu. Jadi emang kalau teman-teman bikin 10 kegiatan ya teman-teman harus bikin 10 pemikiran kayak gini, ini emang jelimet menurut aku. Tapi so far nggak apa-apa, enjoy aja sih. Tapi waktu itu emang waktu membuat rancangan aktualisasi emang mepet kayak begadang gitu. Nah, setelah itu tahap kegiatannya udah ada, kita bikin yang namanya jadwal pelaksanaan aktualisasi. Nah, karena ada 7 kegiatan, berarti aku bikin jadwalnya. Ini gampang sih ya, kita sesuaikan sama waktu teman-teman. Ini aku ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1 bulan lah, 1,5 bulanan untuk melakukan kegiatan aktualisasi tersebut. Nah, di sini ada yang namanya antisipasi strategi menghadapi kendala. Jadi ketika kita mau melakukan kegiatan tersebut, kira-kira maksudnya kita curiga ada masalah apa nih? Misalnya yang pertama pembuatan kerangka acuan kegiatan Laskar Pemimpi, mungkin kendalanya konsep yang tidak matang, maksudnya masih setengah-setengah. Antisipasinya gimana? Memaksimalkan pembimbingan dengan mentor gitu. Jadi biar konsepnya matang, berarti aku harus nanti intinya antisipasi seperti itu. Bab 5 penutup biasa, daftar pustaka, dan daftar riwayat hidup. Udah selesai teman-teman. Itu adalah rancangan aktualisasi aku sebanyak 72 lembar. Ya, seperti itulah. Dan aku bakal share PPT-nya.